Mengapa manusia pada saat bepergian ke puncak gunung atau ke pegunungan yang udaranya dingin itu harus memakai jaket ya untuk menghangat badan? Mengapa harus memakai jaket untuk menghangatkan badan? Kemudian lagi mengapa beruang yang tinggal di kutub itu bulunya tebal banget ya? Mengapa tidak gundul saja gitu ya? Nah, ternyata itu adalah merupakan salah satu sifat atau salah satu cara adaptasi ya dari makhluk hidup tersebut. Adaptasi fungsinya untuk apa? Yaitu ada banyak sekali. Ingin tahu? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi adaptasi makhluk hidup, baiknya kita pelajari dulu tentang kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang kita mulai belajar ya materi adaptasi makhluk hidup. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu apa pengertian dari adaptasi. Adaptasi itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian di sini dari pengertian adaptasi, sekarang kira-kira tujuannya apa? Nah, tujuan adaptasi adalah satu, untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan untuk kelangsungan hidup. Berikutnya kita pelajari tentang jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi ini dikelompokkan menjadi 3. Nah, yaitu yang pertama morfologi, kemudian fisiologi dan tingkah laku. Morfologi itu maksudnya adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, ini adalah bebek mengapa kakinya ini berselaput atau memakai kaos kaki. Kemudian mengapa paruhnya pipih seperti itu gitu ya. Berikutnya fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian tingkah laku. Ini adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya ikan lumba-lumba itu ya. Berikutnya setelah itu kita masuk ke yang pertama pada manusia, adaptasi pada manusia. Nah, adaptasi itu manusia juga melakukannya ya, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ini untuk yang morfologi, ini adalah warna kulit. Warna kulit di daerah panas, kulit manusia yang terpapar sinar matahari cenderung menghitam. Ini bertujuan agar dapat menghalau radiasi sinar ultraviolet matahari. Yang kedua, rambut manusia. Rambut pada kulit akan berdiri pada suhu dingin. Hal ini berfungsi menjaga suhu tubuh tidak turun drastis. Terdapat rambut di dalam hidung berperan sebagai penyaring debu yang terhirup bersama udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, ukuran badan. Tubuh kebanyakan orang di daerah dingin berukuran lebih besar dibandingkan di daerah panas. Yang keempat, anggota gerak. Tangan manusia beradaptasi untuk memegang sesuatu.
Yang kelima, gigi. Manusia merupakan makhluk pemakan segala atau omnivora ya. Jadi struktur giginya sesuai dengan apa yang dia makan, yang terdiri dari gigi taring, gigi geraham, dan juga gigi kacip. Yang keenam, pelvis atau tulang panggul. Pada wanita memiliki pelvis yang ringan dan luas dibandingkan pada pria yang memiliki lebih besar rongga di dalam. Nah, rongga dalam dan sempit. Kita masuk yang fisiologi. Nah, ini adalah pada manusia, sel darah merah. Jumlah sel darah merah orang yang hidup pada daerah pantai lebih sedikit daripada yang tinggal pada daerah pegunungan. Yang kedua, ukuran jantung. Pada para atlet rata-rata memiliki ukuran jantung yang lebih besar dibanding ukuran jantung orang secara umumnya ya. Yang ketiga, berkeringat. Ketika panas kita akan mengeluarkan keringat. Keluarnya keringat membuat tubuh kita akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat pada permukaan tubuh kita. Yang keempat, mengeluarkan urin. Di saat udara dingin, orang lebih cenderung lebih sering mengeluarkan urin ya. Nah, ini adalah sama halnya dengan kalian. Pada saat udaranya dingin atau di pegunungan pasti sering sekali ya ke kamar kecil. Yang kelima, mata. Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebar. Sekarang tingkah laku. Tingkah laku manusia ya untuk beradaptasi. 1. Pakaian. Ketika cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian tebal seperti jaket ya, misalkan dari wol itu ya, misalkan supaya apa? Supaya tidak kedinginan. Yang kedua, menutup telinga. Ketika terdengar bunyi suara yang mencongang atau keras, manusia langsung menutupi telinganya ya. Yang ketiga, berkedip. Ketika kelilipan mata, manusia akan langsung berkedip. Sekarang kita lihat adaptasi pada hewan ya. Nah, pada hewan adaptasinya untuk yang morfologi, nah ini adalah misalkan burung. Nah, burung ini adalah untuk adaptasinya itu adalah seperti ini ya. Nah, misalkan pada ayam. Nah, ayam ini memiliki kaki untuk berjalan di tanah, kemudian dia memiliki paruh untuk memakan segalanya ya. Kemudian burung pelikan ini dia memiliki kaki untuk berjalan dan berenang ya, atau dapat diartikan dia memiliki kaos kaki gitu kan. Dia juga memiliki paruh untuk menangkap ikan. Kemudian burung pipit ini adalah memiliki kaki untuk bertengger di pohon. Nah, kakinya adalah kaki petengger. Kemudian paruh untuk memakan biji-bijian karena dia itu makannya itu adalah bijian. Kemudian burung kolibri. Burung kolibri ini adalah dia memiliki kaki untuk bertengger di pohon. Kemudian paruh untuk menghisap nektar. Kemudian bebek. Nah, bebek ini adalah dia memiliki kaki untuk berjalan dan berenang ya. Paruh untuk mencari makan di lumpur. Nah, untuk burung elang ini memiliki kaki untuk mencengkeram mangsa. Nah, paruh untuk memakan daging. Sekarang kita ke hewan kutub. Nah, hewan kutub ini adalah hewan di daerah kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Kemudian pada serangga. Nah, pada serangga di sini ada berbagai macam serangga. Kan kita pilih dari belalang. Nah, belalang ini dia mulutnya itu tipe mulut penggigit ya. Bentuknya adalah seperti itu karena dia untuk mencari makan dengan cara menggigit. Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu ini tipe mulutnya adalah tipe mulut penghisap ya, karena dia menghisap nektar. Kemudian lalat. Lalatnya adalah tipe mulut yang penyerap. Kemudian nyamuk. Nyamuk ini adalah memiliki mulut yang tipe mulut penusuk dan penghisap. Setelah ditusuk, dihisap. Sekarang kita lihat secara fisiologi ya.
Nah, fisiologi ini misalkan dari unta. Nah, unta ini bagaimana? Nah, ini adalah hewan unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Bentuk kakinya yang berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Kemudian cumi-cumi. Nah, cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsa. Kemudian musang. Nah, musang ini adalah musang yang memiliki kelenjar bau yang menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Kemudian mamalia. Nah, hewan mamalia yang bisa memamah biak, misalnya sapi, kambing, kerbau, makanan hewan tersebut adalah rumput. Nah, rumput-rumputan di dalam saluran pencernaannya terhadap enzim selulase. Kemudian rayap. Nah, rayap memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Kemudian nyamuk. Nah, nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah atau antikoagulen agar mempermudah dalam mengkonsumsi darah. Kemudian kita lihat dari tingkah laku hewan. Misalnya terenggiling. Nah, terenggiling itu tingkah lakunya dia akan menggulungkan tubuhnya jika terancam ya. Kemudian bunglon, ini tingkah lakunya gimana? Bunglon ini dia mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya. Ini dinamakan mimikri. Kalau di pohon, di daun hijau ya hijau, kalau jatuh ke tanah warnanya kecoklatan seperti warna tanah. Kemudian kerbau. Kemudian hewan mamalia yang bisa memamah biak, misalnya sapi, kambing, kerbau, makanan hewan tersebut adalah rumput, saluran enzim selulase. Cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya, ini dinamakan autotomi. Sekarang kita pelajari yaitu untuk adaptasi pada tumbuhan. Nah, yang secara morfologi ini adalah misalnya tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit ini adalah tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan yang kurang air atau kering. Contohnya apa? Kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya atau aloe vera. Kemudian hidrofit, tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya teratai, enceng gondok, kangkung, dan tumbuhan bakau. Kemudian higrofit, tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting. Secara fisiologi, misalkan kantong semar ya. Kantong semar yang berbentuk guci, serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong semar. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Kemudian bunga. Bau khusus pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah lengket. Bunga rafflesia. Bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga rafflesia akan menjadi makanannya. Secara tingkah laku, misalkan putri malu. Tumbuhan putri malu mengatupkan atau mengucupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau disentuh. Kemudian untuk pohon jati, pada musim kemarau tumbuhan jati, mahoni, kedondong, sengon, pete, randu, bunga flamboyan akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Kemudian jagung. Daun jagung yang menggulung ini apabila udara sangat panas. Dan bunga matahari. Bunga matahari menghadap arah sinar matahari. Itulah semuanya tentang materi beradaptasi ya. Adaptasi pada manusia, adaptasi pada hewan, adaptasi pada tumbuhan. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan
bertanya kepada Bapak Ibu Guru atau silahkan tulis pada kolom komentar. Dan nantikan terus video-video pembelajaran dari saya. Jangan lupa kalian subscribe dan juga kalian bagikan kepada teman-temanmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.